Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sampai hari ini betapa banyak berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu mensyukurinya dan memakai setiap berkat Tuhan dengan baik. Karena itu Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat memakai berkat-Mu dan menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itulah kami mau belajar dari firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan biarlah kami menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 3 Desember 2025, tertulis dalam kitab Mazmur 28 ayat 7. Dalam bahasa Batak, Psalmen 28 ayat 7. Jahobado pargogoku dohot lobu-lobuku, marhaposan tu ibana do rohaku, jadi dapotan pangurupion au, asa marulupulup marohaku, jala pujion ni endekuma ibana. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, berharap kepada Tuhan, apakah kita merasakan atau mengalami kalau Tuhan terus dan selalu menjawab doa kita? Atau pernahkah saudara merasakan bahwasanya doa-doa yang kita panjatkan itu sepertinya terhalang, tidak sampai kepada Allah? Dinding sorga terlalu tebal untuk ditembus doa-doa kita. Tuhan seakan-akan diam, membisu, tidak mau menjawab apa-apa. Apakah kita pernah mengalami hal seperti itu? Saudara, jika kita mengamati renungan kita pada hari ini, yaitu Mazmur 28, secara khusus dalam satu perikop ini kita membaca, hal itulah yang dirasakan oleh Daud di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan berdiam diri, Tuhan membisu, tidak mau mendengar dan tidak menjawab doa-doanya. Dalam ayat 1 dikatakan, "Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur." Tentu perasaan ini sudah sangat dalam saudara. Ketika harapan dan doa belum dijawab oleh Tuhan. Daud merasakan hidupnya seperti di dalam liang kubur. Hidupnya seperti mati. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Tetapi di dalam keadaan yang sangat terpuruk, di dalam keadaan yang seperti mati itu, dia tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha tinggi. Saudara-saudara, sekalipun doanya belum dijawab, tapi Daud tak pernah berhenti. Daud terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Jika kita mengamati kehidupan Daud dari kitab-kitab yang kita pelajari, tentu kita merasakan seolah-olah Daud itu hidupnya baik-baik saja. Daud itu hidupnya sangat enak. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu bertindak melindungi dan membela haknya.
Tetapi ternyata Daud sendiri tidak mengalami itu. Daud sendiri merasakan terkadang Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab doanya. Tetapi sekalipun demikian, Daud tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan menyerah, pasrah ketika doa dan harapan kita belum dijawab? Ketika apa yang kita inginkan belum diberikan? Mari kita belajar dari kisah hidup Daud, bagaimana dia kuat tetap setia kepada Tuhan dan terus mencari-cari pertolongan hanya di dalam Tuhan. Hidupnya tidak selalu baik-baik saja, saudara. Dia mengalami tekanan, mengalami penderitaan, pergumulan yang berat, bahkan melebihi dari penderitaan kita. Tetapi lihatlah sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Saudara, mungkin kita sekarang sedang terpuruk. Kita sekarang sedang bergumul, mengalami penderitaan duka cita yang dalam. Mari kita terus berharap kepada Tuhan dan menyatakan ini dengan iman. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Karena hanya percaya kepada Tuhan sajalah ada kekuatan, saudara. Karena percaya kepada Tuhan sajalah memampukan kita untuk menghadapi semua masalah. Lalu dikatakan lagi, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Mari kita merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan menolong kita untuk melewati masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Saudaraku, tetaplah kuat, tetaplah percaya, dan terus setia kepada Tuhan. Jangan pernah berteriak mencari pertolongan di luar dari Tuhan. Tetapi berserulah dan mintalah pertolongan daripadanya. Mungkin sekarang kita sedang berduka cita. Kita sedang gelisah. Berteriaklah, meminta pertolongan Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan mendengar. Dan yakinlah Tuhan akan menolong. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan dan doa-doa kita. Tuhan sanggup melampaui akal dan pikiran kita. Menembus semua batas untuk menolong kita. Karena itu saudaraku, tetaplah kuat. Teruslah semangat, berpengharapan di dalam Tuhan kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan ya. Tetapi tetaplah berdoa kepadanya. Dan terus percaya, setia di dalam iman kepada Tuhan. Karena di sanalah kita sedang mengangkatkan syukur dan pujian kita kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menguatkan dan menghibur hati kami. Jikalau kami sedang bergumul, sedang berjuang, dan berduka cita, kami tidak mau berseru kepada yang lain. Tetapi kami akan berseru memohon belas kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Karena sebagaimana iman Daud, kami pun beriman. Tuhanlah kekuatan dan perisai kami. Dari Tuhanlah pertolongan yang nyata dalam hidup kami. Karena itu Bapa, biarlah kami tetap percaya kepada-Mu. Engkaulah yang membuka pintu surga untuk memberkati kami, memberikan yang kami perlukan, agar kami boleh keluar dari masalah-masalah kehidupan kami. Bapa yang baik, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk keluar dari penderitaan, keluar dari rasa sakit, sedih, duka cita yang mendalam. Terlebih-lebih saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam di Bonapasogit, secara khusus di Sumatera Utara. Ya Bapa, Engkaulah menjadi pertolongan, perisai, keselamatan bagi saudara-saudara kami. Kuatkanlah mereka untuk menahan dan menghadapi semua bencana ini. Dan Tuhanlah yang membuka jalan dan mengirimkan orang-orang untuk menolong. Dan setiap kami boleh terpanggil untuk terbuka, berempati, memberi hati, pikiran, dan tenaga, serta segala sesuatu yang boleh kami berikan
untuk meringankan hati saudara-saudara kami. Dan itu semua karena kebaikan, kemurahan, dan karena pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.